برحمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mengaku ingin menjadi hamba-hamba Allah yang paling bertakwa di sisinya, yang paling mulia di sisinya, yang paling agung di sisinya, dan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, salah satu caranya adalah senantiasa dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap gerakan kakinya melangkah, dalam setiap detak jantungnya, bahkan dalam setiap langkah menuju kemana saja, tiada yang ada pada lubuk hati lisannya kecuali takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itulah hamba yang termulia, tercinta, teragung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 15 menit ke depan kami akan menyampaikan 5 macam bahaya menggunakan dan memakan barang yang haram. Yang pertama, anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 91. Man akalal harama asad jawarihahu sya'a am abah. Yang artinya barang siapa telah memakan barang yang haram, maka asad jawarikahu, anggota tubuhnya telah bermaksiat kepada Allah, sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Sya'am abah, dia membangkang perintah Allah, dia senantiasa melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang seperti inilah melakukan kemaksiatan dengan cara memakan sedikit pun ataupun banyak dari makanan-makanan yang masuk dari mulutnya menuju ke perutnya, maka bermaksiat seluruh anggota tubuhnya, bahkan membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala wa tabarakallahu ta'ala la yaqbalu salata bi ghairi
yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung tidak akan menerima sholat seorang hamba bighairi tuhurin, bighairi tahurin, tanpa suci dari hadas kecil, hadas besar, tanpa suci pakaiannya yang dikenakannya, mulai dari atas kopiahnya, sarungnya, bajunya dan seluruhnya, bahkan tempat sholatnya, bighairi tahurin, tanpa suci dari ada sedikit pun pakaian yang dikenakannya, pakaian, makanan atau apa saja pakaian yang dikenakannya dari harta yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk wala shadaqatin min wululin, termasuk sedekah yang dikeluarkan dari rizki yang haram, dari rizki yang bukan hak dan miliknya, maka dia khianat dan curang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menipu Allah. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, doanya sulit untuk dikabulkan. Suatu ketika, ya sa'du atimmat amaka takun mustajabat doa. Wahai Sa'ad, bersihkan makanan yang masuk dari mulutmu ke dalam perutmu. Jika engkau mampu membersihkan makanan dari yang masuk ke dalam mulutmu kemudian ke dalam perutmu, maka takun mustajab doa, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila ada makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat termasuk diantaranya, dan dari rizki yang tidak halal telah kita makan, kita berikan untuk anak-anak kita, kita berikan untuk istri kita, maka sulit untuk dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi nafsi biyadi Muhammadin annal abda la yakrifan lukmatal haram fi jawfi ma yataqabbala minhu amal arba'ina yauman, yang artinya demi baginda Rasulullah Muhammad yang menjadi kekuasaan Allah, sesungguhnya apabila ada seorang hamba yang telah memakan sesuap saja nasi atau seteguk minuman masuk dalam mulutnya, ke dalam perutnya, maka ma yataqabbalu minhu amal arba'ina yauman, salatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam karena makanan-makanan, rizki-rizki yang masuk ke dalam perutnya dari barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang keempat, sulit menerima dan memahami ilmu. Ada gubahan syiir, syakautu ila waqi'in su'ahibli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala in a'lam bi annal ilma nura wa nurullahi la yuhdalil asi. Imam Waqi, seorang al-alim al-alamah, didatangi oleh santrinya. Wahai Imam Waqi, kiai kami, guru kami, maha guru kami sulit untuk menghafalkannya. Hafal sedikit lupa, menghafalkan yang baru, yang lama lupa terus begitu. Mengapa ya Imam Waqi, mengapa? Akhirnya beliau menyampaikan, waqala a'lam bi annal ilma nurul, ketahuilah wahai santri-santriku bahwa ilmu Allah adalah cahaya, ilmu Allah adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, bahwa nur Allah, cahaya Allah tidak akan diberikan hidayah, tidak akan diberikan kecerdasan, tidak akan diberikan pemahaman, tidak akan diberikan kekuatan hafalannya jika mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah makananmu, maka jagalah lisanmu,
lisanmu, maka jadilah apa saja perbuatanmu, insya Allah hafalanmu akan kembali sempurna lagi seperti kamu ketika mampu menjalankan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Dan yang terakhir yang nomor 5 adalah kelak akan mendapatkan siksa baik di dalam kuburnya maupun di dalam nerakanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya siapa saja yang pernah memakan harta anak yatim ataupun memakan harta yang haram dan telah masuk ke dalam perutnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam perutnya adalah merupakan neraka yang sangat panas kelak di akhirat. Di dalam perutnya adalah merupakan kepanasan yang tiada taranya kelak di akhirat. Wasayaslawna sa'ira, bahkan mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka syair yang nerakanya panas membara. Untuk siapa itu? Untuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang suka memakan harta yang haram, yang suka memakan harta anak yatim, yang suka mengambil hak milik orang lain, maka di dalam perutnya adalah merupakan bara api panas yang membara, api neraka yang membara, dan tiada tempatnya yang paling rendah baginya adalah neraka sa'ir yang menyala-nyala untuk hamba-hambanya yang senantiasa tidak mampu menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kajian ini walaupun hidup kita sederhana, walaupun hidup kita apa adanya, walaupun hidup kita kadang-kadang mendapatkan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurilah apa saja pemberian Allah, hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jauhilah dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, jauhilah dari apa saja yang masuk ke dalam perut kita lewat mulut kita dari hal-hal yang haram, terutama putra-putri kita, generasi penerus kita agar menjadi generasi Qur'ani, agar menjadi generasi Islami, agar menjadi generasi yang kuat imannya, yang kokoh imannya, yang kelak mampu menjadi penyangga kedua orang tuanya. Yaumul hisab, yaumul hisab, yaumul hisab, karena kedua orang tuanya senantiasa pandai-pandai memilah dan memilih rizki untuk putra-putrinya, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Insya Allah generasi-generasi yang seperti inilah termasuk generasi yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah, yang pada gilirannya kelak yang akan mendampingi kedua orang tuanya di surga Allah, di surga Allah. Dan kapan saja kita semuanya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah fa inna syi'arul mu'minin wa dikharul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sunna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at warzuqhum minal arzaqi thayyibat wa mashif annal bala wal wala wal waba wal fakhsha wal munkar wal sifal mukhtalifat wa syahdain wal mihan wal fitan wal mihan wal fitan wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan bi baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tattaqun. Fadhkurullaha